Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam Aku dan Aku ada dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu Ia tinggal di situ sampai orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil ini sebetulnya isinya adalah perdebatan mengenai teologi atau paham mengenai aspek ketuhanan dalam diri orang-orang Yahudi. Sebetulnya kalau disebut Yahudi itu tidak satu karena ada banyak kelompok-kelompok. Ada kelompok Herodian, itu jelas dari kata Herodes, pengikut Herodes. Ada kelompok Farisi, ada kelompok Saduki, ada kelompok Eseni, ada kelompok Zelot. Mungkin Anda sudah mengenal yang saya sebutkan itu, tapi mungkin ada yang baru sekali mendengar. Ternyata ada banyak kelompok-kelompok dan mereka mempunyai paham masing-masing. Paham masing-masing, antara lain kaum Eseni itu kalau mau ikut kelompok mereka melalui baptisan seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Jadi ada macam-macam paham-paham mengenai itu. Nah, kalau orang yang membawa batu kepada Tuhan Yesus, pasti tidak semua orang Yahudi. Adalah salah satu kelompok yang keras yang mau menentang Yesus. Tetapi kita bisa melihat Tuhan Yesus bisa mengelak itu dengan Dia menjelaskan isi kitab suci. Isi kitab suci yang sebenarnya. Karena beberapa banyak orang di sana kalau sudah mengatakan Taurat, nurutnya adalah hurufiah. Jadi bukan mau untuk mengikuti kehendak Allah menurut zaman itu tidak, tetapi hurufiah. Hurufiah artinya tulisan itu yang produk masa lalu itu diterapkan untuk masa kini. Sehingga kadangkala hukum atau pemahaman itu tidak pernah up to date. Maka mereka lalu mau mengambil batu untuk menyerang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memperlihatkan kepada semua orang Yahudi bahwa Allah itu adalah dinamis,
menjawab dan mewahyukan sesuatu itu sedikit-sedikit kepada orang. Karena tidak semua orang kalau diberi banyak itu langsung bisa menangkap. Sedikit-sedikit itu nikmat. Contoh, kalau Anda mau dawet, langsung diberi sak gentong mau menghabiskan. Enggak. Tapi hari ini 1 gelas, besok 1 gelas, besoknya lagi 1 gelas, bisa menikmati. Tapi kalau langsung banyak begitu, geblebegen dan tidak mampu kita untuk bisa menampung itu semua. Itu baru dawet, belum pemahaman mengenai Tuhan. Lalu kita bisa melihat orang yang seperti itu, yang mau membinasakan Tuhan Yesus itu adalah orang yang terjepit hanya memikirkan Tuhan hanya dengan bingkai yang dia buat. Allah itu ya harus begini, harus begini. Sehingga yang taat itu Allah, bukan kita. Sedangkan kalau kita taat, ya kita tahu Allah mau menghendaki apa, sehingga kita bisa berkembang. Tetapi kalau kita hanya memberi kotak, Allah itu harus begini, harus begini, harus begini, berarti yang diperintah itu adalah Allah. Nah, problem inilah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Nah, bagi diri kita untuk zaman sekarang, dalam kita memahami Tuhan Yesus, pertama-tama itu bukan istilahnya itu mencari sumber-sumber yang liar, tapi kita mencoba berangkat dari pengalaman diri kita. Kita berelasi dengan Allah itu apa? Kita kalau menuruti misalnya kata-kata orang, kita harus bisa mempertanggungjawabkan juga. Jadi tidak hanya ngintil di belakang gitu ya. Tetapi kita betul memahami apa yang diomongkan orang. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Jadi dalam hidup beriman, orang harus berangkat juga akhirnya dari pengalaman pribadi. Dan kalau orang sudah bisa merasakan pengalaman pribadi ini, maka orang bisa merasakan siapa Tuhan. Sehingga dalam rumusan-rumusan iman kita ini betul-betul adalah rumusan yang bukan kata-kata mati. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih, kadangkala orang terpenjara hanya dengan rumusan. Ambil contoh istilahnya. Kalau ditanya, apakah kita itu orang Katolik itu, ini contoh ya, ini hanya sekedar contoh. Apakah orang Katolik itu orang yang mukmin misalnya? Mukmin dari kata bahasa Arab. Ya, kenapa? Karena dalam syahadat kita yang panjang, aku percaya akan satu Allah. Ini kan? Nu mu'minu billahin wahid. Aku mukmin pada Allah yang wahid, Allah yang wahid, yang esa. Satu. Mukmin. Jadi kita kadang-kala terpenjara dengan kata-kata itu, dan kita itu seolah-olah hanya menuruti apa yang diomongkan orang lain tanpa kita memahami itu. Maka kita harus berusaha untuk selalu mengupdate iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Cara mengupdate-nya apa? Ya kita mencoba untuk belajar. Kalau belajar cara kita bukan belajar untuk membaca buku, menghafal kitab suci, bukan. Tapi kita mendengarkan sharing orang, pengalaman orang, bukan pemahaman orang, tapi sharing pengalaman. Nah, dengan demikian kita diharapkan mampu untuk bisa menangkap dan akhirnya mengetahui kok Tuhan itu begini. Seperti orang-orang yang ikut Tuhan, akhirnya dia ingat akan kata-kata Yohanes. Betul apa yang di-sharingkan oleh Yohanes, walaupun Yohanes tidak membuat satu mukjizat pun, tetapi apa yang diomongkan Yohanes mengenai Tuhan Yesus adalah benar. Dengan demikian, iman orang itu semakin lama semakin tambah akan Tuhan. Maka mari kita bersama-sama untuk memperkaya iman kita. Tidak hanya sekedar menghafal, tidak hanya sekedar mencari, tetapi kita juga menghidupi secara nyata. Selamat merenungkan.